Baik, kita masuk ke sesi selanjutnya. Materi kedua kita, Dr. Indra Jaya, spesialis urologi. Beliau merupakan kelahiran Pekanbaru, Desember tahun 1981. Status sudah menikah, saat ini sudah menyelesaikan pendidikan spesialis urologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian saat ini aktif dan berpraktek di dokter spesialis urologi di Tabrani Pekanbaru dan juga Rumah Sakit Safira dan juga di RSUD Arifin Ahmad. Selain itu, beliau juga aktif sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Beliau sudah banyak menuliskan karya tulis dan presentasi, kemudian menulis sudah banyak juga, dan pada saat sekarang ini aktif di RSUD Arifin Ahmad dan juga FKM Riau. Dr. Indra Jaya akan menyampaikan materi tentang layanan urologi non-invasif dan minimal-invasif di Riau. Untuk itu, kami beri kesempatan kepada Dr. Indra Jaya untuk menyampaikan materi. Mohon izin, waktu lebih kurang 15 menit. Pada Dr. Indra Jaya, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada ID cabang Pekanbaru, kepada Dr. Marhan dan Dr. Zulhasdi, spesialis bedah, dan juga pada moderator Dr. Ade Fajri atas waktunya sudah mempersilahkan saya untuk berbagi sedikit tentang layanan urologi non-invasif dan minimal invasif di Riau. Kalau suara kedengeran nggak ini? Gambar kelihatan? Halo? Jelas, Dok. Jelas? Oke. Kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Mohon izin kepada pembicara-pembicara yang lain, Dr. Sarifah dan Dr. Ramzi. Latar belakang kenapa sih saya mengangkat topik layanan urologi non-invasif dan minimal invasif? Yang pertama, memang layanan ini yang sehari-hari kita temukan di masyarakat Riau dengan jumlah kasus yang cukup meningkat. Kemudian yang kedua, banyak pasien yang memang tidak mengetahui, informasi belum dapat bahwa tindakan-tindakan yang kita bisa kerjakan terutama di Pekanbaru, di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad itu sudah bisa dikerjakan dan tidak harus datang ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Kemudian yang kedua, untuk latar belakang penyakitnya sendiri, karena memang penyakit urologi, terutama batu saluran kemih, itu merupakan penyakit yang rekuren. Sampai sekarang orang belum bisa menemukan kira-kira cara yang paling ampuh untuk tidak menyebabkan batu tersebut kambuh kembali. Jadi tindakan tersebut seringkali kita harus lakukan berulang, sehingga kita butuhkan suatu tindakan yang kalau bisa non-invasif, minimal invasif, sehingga kita bisa lakukan tindakan tersebut secara berulang. Ada beberapa yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, yang paling sering kita kerjakan dan paling nyaman untuk pasien, karena ini tindakannya yang non-invasif, yaitu ISWL atau extracorporeal shockwave lithotripsy. Ini kalau pasien disarankan untuk tindakan ini paling senang pasiennya, karena tindakannya tanpa luka, bisa dikerjakan one day surgery, langsung pulang, tidak harus menginap, kemudian bisa dilakukan berulang-ulang walaupun kita ada batas waktu tertentu, kemudian rasa nyeri yang sangat minimal. Bahkan pasien tidak perlu dilakukan pembiusan, cukup dengan pembelian analgetik saja. Ini contoh alat yang kita pakai di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad, yang sebelah kiri itu generasi nomor 2 terbaru lah. Yang terbaru itu
sebetulnya generatornya sama, cuma beda di teknologi touchscreen-nya saja. Jadi ini udah paling bagus urologi sebetulnya alatnya yang kita gunakan. Prinsipnya pasien datang, kemudian kita posisikan di meja operasi, kita tentukan posisinya dengan menggunakan X-ray, guiding X-ray dan USG, kemudian dilakukan pemecahan batu dengan menggunakan gelombang kejut. Jadi pasien datang, lakukan tindakan paling sekitar 1,5 sampai 2 jam, bisa pulang. Pasiennya juga tidak perlu dirawat inap, tidak perlu dipasang infus. Adapun indikasi untuk tindakan ini sendiri, kita bisa kerjakan untuk batu-batu ginjal ukuran di bawah 2 cm. Kalau di atas itu biasanya kita memerlukan tindakan yang berulang, atau kita sarankan kepada pasien untuk melakukan tindakan yang lain, atau pilihan opsi operasi yang lain. Kemudian untuk batu-batu ureter kurang dari 1 cm, sementara kontraindikasinya untuk kehamilan, tumor ginjal, gangguan koagulasi darah, adanya aneurisma, dan pyelonefritis atau dalam keadaan infeksi, ini kita harus tunda dulu. Angka keberhasilan daripada tindakan ini sendiri ditentukan oleh kekerasan batu. Kita bisa berkolaborasi dengan dokter radiologi untuk menentukan kira-kira berapa keras sih batu yang akan kita lakukan tindakan SWL ini. Kita bisa menggunakan CT scan. Di CT scan itu bisa nilai yang namanya Housewell unit atau attenuation value, HU. Itu bisa diminta. Terkadang kalau kita tidak minta, dokter radiologi tidak akan mencantumkan karena itu nanti custom biasa diminta di mana yang akan dilakukan pengukuran, seperti contoh pada gambar di sini. Kita bisa lihat berapa minimal, maksimal, dan rata-rata daripada kekerasan batu tersebut. Prinsipnya untuk batu semakin lunak batunya, semakin rendah HU-nya, semakin tinggi angka keberhasilannya. Di tabel atau figur 5 ini bisa kita lihat untuk HU di bawah 500 itu angka keberhasilannya hampir 100%. 500 sampai 1000 itu sekitar 92%, sementara untuk di atas 1000 itu hanya 33% atau hanya 1 pasien pada penelitian yang dilakukan oleh Depti Mac et al. Ini. Jadi kita juga harus selektif untuk pasien-pasien yang akan dilakukan SWL, jadi tidak semua batu itu bisa dilakukan SWL. Kemudian ukuran juga sangat berpengaruh, semakin besar ukuran, semakin rendah angka keberhasilannya. Bisa dilihat di tabel. Dari tabel bisa kita lihat bahwa ukuran terbesar di sini yang bisa dilakukan di atas 18 mm itu angka keberhasilan cuma 2,9%. Jadi kalau untuk batu-batu ukuran besar, kita akan sarankan untuk pasiennya untuk memilih tindakan yang lain. Apa saja sih tindakan minimal invasif di urologi? Kita bagi berdasarkan sistem organ, bisa untuk ginjal, ureter, buli-buli, prostat, dan uretra. Adapun tindakan yang bisa kita lakukan, URS atau ureterorenoskopi, RIRS atau retrograde intrarenal surgery, SNL, TURP, dan turbladder tumor, laser surgery, sama laparoskopi. Akan saya bahas satu persatu. Ini sebetulnya sekarang kayak the crown of urology lah, tindakan di urologi paling bagus sekarang RIRS. Jadi tindakan kita bisa lakukan untuk tindakan pemecahan batu di ureter maupun di ginjal, bisa masuk ke kaliks mana saja di dalam ginjal tanpa adanya luka. Cuma kekurangannya sekarang ini alatnya mahal dan cuma bisa dipakai untuk beberapa kali. Bahkan ada beberapa produsen yang membuat disposable. Sementara kalau untuk jaminan kesehatan yang kita ada di Indonesia sekarang, sepertinya agak susah. Jadi RIRS ini paling kita bisa kerjakan untuk pasien-pasien yang umum dengan biaya memang masih agak lumayan tinggi, karena seperti kita ketahui pajak untuk masuk alat agak besar kalau untuk masuk ke Indonesia. Alat ini berukuran diameter kira-kira sekitar 8-9 French atau 3 mm. Bisa dilakukan dengan pembiusan spinal atau maupun umum. Tapi tergantung daripada ukuran batu. Semakin banyak batunya, semakin besar stone burden kita bilang. Itu semakin lama pula tindakan yang bisa kita lakukan. Jadi tidak semerta-merta bahwa wah semua batu, bahkan batu Staghorn bisa kita lakukan. Kalau pada prinsipnya bisa, cuma mungkin multiple sesi bisa kita lakukan. Seperti pada gambar bisa kita lihat itu contoh batu di ginjal, kemudian kita masukkan scope, kemudian batu kita pecahkan dengan holmium laser, pecahan batu kita keluarkan dengan stone basket. Di RSUD kita udah memiliki alat ini, cuma kebetulan karena memang alatnya cuma satu, alatnya dalam keadaan rusak dan sedang ada pengadaan untuk baru. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dipakai untuk melayani pasien-pasien di Pekanbaru.
Ini bisa kita lihat, stone burden itu mempengaruhi kepada stone free rate. Semakin besar stone burden-nya, semakin kecil pula angka keberhasilan. Dan begitu pula lokasi juga mempengaruhi angka keberhasilan. Semakin ke arah pielum dan kalik superior itu semakin mudah untuk dilakukan, sehingga angka keberhasilan dan stone free rate pun akan semakin tinggi. Yang berikutnya, tindakan untuk batu ginjal yang bisa kita lakukan, dan sekarang yang paling banyak kami kerjakan di RSUD Arifin Ahmad, itu percutaneous nephrolithotomy. Ini pengganti operasi bedah. Kalau zaman dulu kita operasi bedah dengan insisi minimal sebesar tangan operator. Sekarang kita bisa lakukan tindakan tersebut dengan hanya ukuran sekitar 1-2 cm saja. Dengan ukuran batu sebetulnya hampir semua ukuran batu bisa kita kerjakan, kecuali ada komplikasi, ada gangguan-gangguan yang tidak memungkinkan. Contoh seperti ada tumor di ginjal, kemudian adanya infeksi yang berat, itu kita lakukan tindakan pembedahan. Atau ada kelainan anatomi yang hanya bisa dikoreksi dengan pembedahan, kita lakukan tindakan pembedahan. Contoh di sini pada gambar yang sebelah kanan, itu batu Staghorn yang mengisi semua kaliks, atau kita bilang batu cetak komplit. Ini kita bisa lakukan dengan akses di 3 kaliks, dan bisa mencapai stone free rate mendekati 100%. Dengan rawatan juga jauh relatif lebih pendek dibandingkan operasi bedah. Untuk operasi bedah kita biasanya pakai rawat sekitar 3-5 hari, sementara kalau PCNL biasanya paling 1-3 hari maksimal. Untuk posisi sendiri, posisi bisa dilakukan secara prone atau telungkup dan secara supine. Prone ini merupakan posisi yang paling lama dianut atau dipakai untuk tindakan PCNL, cuma sekarang mulai beralih ke posisi supine karena posisi prone itu terlalu banyak komplikasi dan kesulitan. Suatu penekanan kepada dinding dada mempengaruhi pernapasan, kemudian penekanan di daerah tubuh yang lain, sehingga terkadang komplikasi pasca operasi akibat posisi ini cukup tinggi, sehingga orang beralih ke posisi yang supine, posisi terlentang. Kemudian yang kedua, teknik untuk triangulasi atau menentukan posisi batu dan akses ke dalam ginjal. Yang pertama, paling lazim digunakan menggunakan X-ray, melakukan siam, cuma lama penggunaan siam tersebut mempengaruhi jumlah radiasi yang akan diberikan kepada pasien yang terpapar untuk tenaga kesehatan. Semakin besar batunya, semakin lama pula kita terpapar oleh X-ray. Sehingga yang sekarang mulai dikembangkan bahwa PCNL dengan menggunakan USG saja tanpa radiasi. Kebetulan kalau di center, kalau di Indonesia, yang sudah mengerjakan di Medan, kita Pekanbaru sama Jakarta. Yang lain belum ada yang mengerjakan yang murni tanpa X-ray sama sekali. Yang kombinasi, udah beberapa center yang mengerjakan. Kebetulan saya dan Dr. Adan sudah mulai mengumpulkan kasus. Ini tahun 2018 sudah kami bikin penelitiannya. Dari 17 kasus itu angka stone free rate-nya mendekati 100% dan relatif aman. Kita sebagai operator juga senang bahwa mengerjakan operasi ini kita tidak khawatir untuk paparan radiasi jangka panjang karena sama sekali menggunakan X-ray 0. Yang ketiga, ureteroronoskopi. Ureteroronoskopi itu menggunakan URS yang rigid. Kalau ini bisa dibilang paling bandel alatnya, long lasting lah. Yang tempat saya pendidikan dulu mulai dari zaman konsulennya masih jadi residen sampai sekarang itu masih pakai alat yang sama. Jadi ini bisa digunakan untuk batu-batu ureter bagian bawah. Cuma kekurangannya tidak bisa mencapai batu-batu di ureter bagian yang tinggi atau di dalam ginjal seperti RIRS tadi. Berbeda seperti di gambar sini, rigid ureteroskop kita bisa lihat untuk batu-batu ureter media dan distal itu sangat mudah untuk digunakan. Sementara kalau untuk fleksibel kita biasa gunakan untuk batu-batu di dalam ginjal atau di dalam kali. Berikutnya, tindakan untuk prostat dan kandung kemih. Gold standar untuk prostat sampai sekarang masih dianut tindakan yang sudah dikerjakan dari puluhan tahun yang lalu, yaitu transureteral resection of the prostate. Walaupun sekarang sudah dikembangkan laser, enukleasi menggunakan laser, thulium maupun holmium, tetap gold standarnya adalah TWRP. TWRP ini seperti pada gambar, kita memasukkan seed ke dalam uretra, kemudian prostat dikerok bagian zona transisionalnya, kemudian
kita nilai apakah sudah bisa buang air kecil atau enggak pasiennya. Ini contohnya di gambar yang sebelah kiri itu yang sebelum dilakukan tur prostat, yang kanan itu sudah dilakukan tur prostat. Tur prostat dibandingkan dengan open prostatectomy itu secara resection volume pasti jauh lebih besar open prostatectomy karena kita membuang banyak nodul. Tapi ternyata setelah diteliti, IPSS scoring perubahannya itu sama antara yang di open ataupun yang dilakukan tur prostat. Jadi kalau secara angka efektivitas bahwa yang dipercaya sama masyarakat sekarang kan kalau dioperasi bedah keluar jaringannya besar, ini berarti tidak akan efeknya akan lebih bagus. Ternyata tidak akan sama dengan tur prostat dengan komplikasi dan risiko yang jauh lebih minimal kepada pasien. Perawatan jauh sekali bedanya. Kalau untuk pada pasien dengan tur prostat paling dirawat 1 sampai 2 hari, rata-rata saya 2 hari sekarang pasiennya pulang tanpa kateter. Kemudian risiko perdarahan kita juga jauh lebih minimal dibandingkan open surgery karena kita bisa melihat dengan pembesaran puluhan kali, bisa melihat pembuluh darah kecilnya, sementara pada operasi pembedahan kita sulit sekali untuk melihat pembuluh darah, paling pembuluh darah yang besar saja yang bisa kita kontrol. Kemudian kalau untuk luka operasi jelas tanpa luka, dari luar tidak ada luka sama sekali. Sementara untuk pembedahan pasien harus pasang kateter minimal 7 hari. Kemudian terkadang kalau memang pasien yang nggak mau, mesti dirawat selama pasang kateter tersebut. Jadi, tur prostat ini merupakan gold standar untuk prostat, kelainan di prostat. Kemudian dengan alat yang sama, ini kita juga bisa melakukan pengambilan, pengangkatan bladder tumor, khususnya untuk tumor-tumor yang stadium awal, dan untuk diagnostik untuk tumor-tumor pada stadium-stadium yang tinggi. Contoh tumor gambaran bladder tumor sebelah kanan. Ini contoh gambaran pada ultrasound yang di atas ada gambaran massa di dalam kandung kemih, yang di bawah pada IVP bisa dilihat adanya filling defect dari kontras di kandung kemih, itu tampak gambaran suatu massa. Nah, gambar yang sebelah kanan kita bisa melihat kalau untuk tumor-tumor yang masih T1 itu kita bisa melakukan eksisi secara in toto, diambil semuanya sebelum dia menembus ke dalam muscle layer atau lapisan kulit. Sementara kalau udah menembus sampai ke dalam otot, itu penanganannya akan berbeda. Nanti kita perlu lakukan tindakan sistektomi atau pengangkatan kandung kemih untuk pasien-pasien yang dengan muscle invasif. Kemudian yang berikutnya, pembedahan menggunakan laser. Berbeda dengan istilah-istilah yang dipakai oleh masyarakat. Kalau masyarakat berpikir bahwa laser itu semua, kadang-kadang kita informasikan operasi dengan apa? Dengan laser. URS dibilang laser, PCNL dibilang laser, kemudian TUR juga kadang-kadang dibilang laser. Jadi kalau untuk lasernya sendiri, di Pekanbaru paling yang punya itu cuma 2 rumah sakit. Yang ada salah satunya di Rumah Sakit Umum Arifin Ahmad. Kita pakai biasanya untuk memecah batu kandung kemih. Jadi virtually sebetulnya berapapun ukuran batu kandung kemih bisa kita pecahkan tanpa operasi bedah. Cuma memang drawback-nya atau kekurangannya waktu yang digunakan yang kita butuhkan juga cukup lama. Cuma nyaman. Misalnya kita temukan ada batu besar dengan tumor kandung kemih, kita tidak perlu lagi melakukan tindakan pembedahan yang menyebabkan staging tumor tersebut meningkat. Kita bisa dengan hanya melakukan laser, misalkan batunya tanpa harus melakukan tindakan pembedahan. Yang kedua, untuk prostat atau untuk jaringan. Untuk prostat, karena memang gold standarnya adalah tur prostat tadi, laser hanya digunakan untuk pasien-pasien dengan gangguan pembekuan darah biasanya, atau pasien-pasien yang dengan konsumsi antikoagulan yang memang tidak bisa kita lakukan pemberhentian. Jadi tetap kita harus pakai. Nah, untuk kasus tersebut kita mau nggak mau kita menggunakan laser dengan waktu operasi yang relatif lebih panjang dibandingkan yang dengan tindakan yang standar atau TURP. Kemudian bisa juga untuk vulgurasi tumor di tumor-tumor yang kecil, terutama di ureter. Kalau di kandung kemih kita tetap bisa menggunakan elektrokauter, menggunakan dengan TURP atau TURBT tadi. Sementara untuk ureter kita wajib menggunakan laser karena memang tidak ada alat yang lain. Yang berikutnya laparoskopi di urologi. Untuk laparoskopi sendiri kasusnya sangat terbatas untuk di urologi. Karena kebanyakan sudah bisa dilakukan tindakan yang minimal invasif dari dalam tadi, seperti URS, RIRS, PCNL. Paling untuk kelainan-kelainan anatomi, contoh seperti gambar di kanan, ini ada suatu pujo atau pelvico-ureteral junction obstruction. Itu bisa kita koreksi yang tadinya kita harus melakukan tindakan pembedahan, cukup dengan laparoskopi dengan insisi yang kecil.
terutama untuk anak-anak kita bisa melakukan pakai akses yang 3 mili, 5 mili. Cuma sekarang kalau untuk di RSUD Arifin Ahmad, dalam proses mungkin insya Allah tahun depan lah bisa kita start untuk tindakan-tindakan laparoskopi urologi. Berikutnya bisa kita lakukan untuk batu-batu ureter besar. Batu ureter besar kita bisa lakukan tindakan laparoskopi ataupun kista ginjal. Yang sebelumnya kita harus tindakan pembedahan dengan luka yang relatif besar, kita bisa lakukan dengan sayatan hanya kecil saja. Jelas dengan perawatan atau hospitalisasi, waktu hospitalisasi yang lebih minimal dibandingkan operasi bedah. Berikutnya ini mungkin sangat relevan sebetulnya dengan kondisi kita sekarang dengan COVID atau pembedahan dengan robotik. Cuma lagi-lagi karena tindakan yang menggunakan laparoskopi itu sangat terbatas untuk di urologi, jadi memang kasusnya juga tidak terlalu banyak. Kalau di Indonesia baru ada di Rumah Sakit Bunda Jakarta untuk robotik, dan kekurangannya lagi biaya per pasiennya jatuhnya besar dan maintenance sangat besar sekali. Oke, mungkin Dr. itu Indra, saja. Siap. Pas ya. Pas. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Indra atas penyampaian materi tentang layanan urologi non invasif dan minimal invasif di Riau. Nanti bagi peserta yang ingin bertanya, silakan kita menerima pertanyaan melalui kolom chat yang ada di aplikasi Zoom, dan akan kita rekap dan pilih untuk pertanyaan yang akan kita diskusikan di sesi diskusi di akhir sesi nanti.